wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan hadis-hadis ahkam, kita sudah masuk dalam pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan solat. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar maksudnya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan, Allah tidak menerima salat bighairi tuhurin, tanpa bersuci. Ini hadis adalah hadis yang paling dasar di dalam menjelaskan syarat sahnya salat, yaitu orang yang bersolat, orang yang melaksanakan solat wajib dalam keadaan suci, baik suci dari hadas maupun suci dari najis. Suci dari najis, tidak boleh ada najis pada badan, pada pakaian, dan pada alas solat. Tiga itu. Tidak boleh ada najis pada badan langsung, pada pakaian yang melekat di badan, dan yang ketiga pada alas kita berdiri untuk solat. Hadas maksudnya adalah tidak sah solat orang yang tidak suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas besar artinya bisa jadi dia junub, bisa jadi perempuan haid dan nifas. Hadas kecil maksudnya tidak sah wudu solat orang tanpa berwudu. Adapun orang yang tidak mampu berwudu, bisa jadi karena sakit, maka dia menggantinya dengan tayamum. Orang yang tidak mampu bertayamum, maka dia tetap solat tanpa bersuci, tetap solat tanpa berwudu, dan tetap solat tanpa bertayamum. Namun ada kewajiban bagi orang yang solat tanpa wudu dan tanpa tayamum ini, ada kewajiban untuk mengulang solatnya, atau sering kita niatkan i'adah solat. Solat itu dari segi waktu pelaksanaannya ada tiga. Ada adaan, ada qadaan, dan ada i'adatan. Yang dimaksud dengan adaan adalah solat yang dilaksanakan pada waktunya. Seperti kita subuh tadi, niat kita adalah usolli fardhu subuhi rak'ataini ma'muman adaan. Apa makna adaan di situ? Kita melaksanakan solat subuh pada waktu subuh. Ada juga nanti qadaan. Apa yang dimaksud dengan qadaan? Yang dimaksud dengan qadaan adalah solat yang dilaksanakan tapi waktunya sudah habis. Seperti orang yang melaksanakan subuh pada pukul 8 pagi atau pada pukul 9 pagi, sedangkan waktu subuh hari ini habis pukul 6:13. Terbangun tidur pukul 6.30.
maka orang ini begitu terbangun tetap solat, tapi niat dalam solatnya tidak lagi adaan. Usalli fardhu subhi rak'ataini qadaan, niatnya sudah mengqadha. Yang ketiga, ada juga solat yang dilaksanakan i'adatan, yaitu solat yang sudah dikerjakan tetapi harus diulang lagi. Mengapa diulang lagi? Karena dia mengerjakan solat sekedar menghormati waktu, tapi tidak bisa mengerjakannya secara terpenuhi syarat-syarat sahnya. Contoh, ada orang subuh ini tidak bisa berwuduk dan tidak pula bisa bertayamum. Lalu bagaimana? Dia tetap wajib solat untuk menghormati waktu subuh ini. Nanti ternyata pukul 9 pagi badannya sehat, dia bisa berwuduk. Maka begitu dia bisa berwuduk jam 9 pagi nanti, dia ulang solat subuhnya. Meskipun sudah jam 9 pagi, meskipun sudah dikerjakan, tetapi tadi pekerjaannya tidak sah. Dia solat lagi, wajib mengulang solatnya. Niatnya usolli fardhu subhi rak'ataini i'adatan. I'adatan artinya mengulang solat karena Allah Ta'ala. Nah, ini 3 macam solat. Ada adaan, ada qadaan, ada i'adatan. Kapan orang mengulang solat? Orang mengulang solat jika syarat solatnya tidak terpenuhi. Apa syarat solat? Banyak, di antaranya suci dari najis dan hadas. Seperti contoh, orang yang tadi kita jelaskan masuk rumah sakit, terbaring di tempat tidur, tidak bisa berwuduk, tidak bisa bertayamum, atau terpasang pempesnya, atau kateternya terpasang, atau terpasang pispotnya, maka dia tetap solat meskipun bernajis. Namun solat ini, jika nanti dia sembuh sehat bugar, dia harus mengulang solat yang dia kerjakan seperti ini. Namanya i'adah solat. Apalagi contoh lain, syarat syah tak terpenuhi, tidak bisa menghadap kiblat. Maka ada orang solat di dalam bus. Dia solat di dalam bus. Bus itu tidak menetap arah kiblatnya. Maka dia subuh misalkan pergi ke Medan, lalu kemudian supirnya tidak mau berhenti untuk solat subuh. Apa yang harus dia lakukan? Dia tetap solat subuh di dalam bus. Namun solat subuh ini pada hakikatnya tidak sah, sekedar untuk menghormati waktu saja. Nanti sampai lokasi, sampai ke kota Medan, mungkin sudah pukul 10 pagi, maka solat ini wajib diulang lagi. Sholli fardhu subhi rak'ataini i'adatan lillahi ta'ala. Sengaja aku solat subuh 2 rakaat mengulang karena Allah Ta'ala. Semua solat yang dikerjakan yang tidak terpenuhi syarat sahnya, maka dia harus diulang kembali. Namun tetap dikerjakan kalau waktunya sudah masuk untuk menghormati waktu. Itu hadis yang pertama yang kita baca pada subuh ini. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sudah sering menjelaskan kehebatan dan keagungan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Abu Hurairah di akhir hayatnya ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di Bahrain. Itulah akhir daripada perjalanan Abu Hurairah. Namun Abu Hurairah ini menarik. Ada amal dia memintal-mintal benang sampai 2000 jumlahnya. Dia pintal jumlahnya sampai 2000. Sebelum tidur dia berzikir sebanyak 6 kali putaran tasbihnya tadi. Dia punya tasbih yang dia buat sendiri, terbuat dari pintalan-pintalan benang. Sebelum dia tidur itu mesti sudah 6 kali putar. Berarti Abu Hurairah zikir dia sebelum tidur itu jumlahnya 12.000 kali. Ini kehebatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Abu Hurairah ini diperintahkan untuk mengurus zakat. Ketika tidur malam dia kedapatan maling, nangkap maling. Lalu maling ini minta lepaskan. Maling ini karena beliau kasihan, dia lepaskan. Malam kedua maling itu datang lagi, dia tangkap, lalu memohon minta dilepaskan, dia lepaskan. Malam ketiga maling itu datang lagi, dia tangkap, tapi dia tak mau lepaskan. Apa kata maling itu? Saya bukan manusia, saya ini jin. Kata maling itu, saya ini jin, kamu lepaskan saya. Kata Abu Hurairah, tidak, saya kasih kamu upah. Upahnya kalau kamu lepaskan saya akan ajarkan kamu satu bacaan yang paling ditakuti oleh setan. Apa itu? Itu diajarkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Ayat kursi yang kita kenal selama hari ini. Jadi kita tahu itu adalah ayat yang ditakuti oleh setan karena setan sendiri yang memberitahu. Pengalaman daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Hurairah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza qumta ila salati, apabila kalian mengerjakan salat, mau mengerjakan salat, fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah berwudu. Dan perlu kita ketahui bahwa berwudu yang terbaik adalah berwudu di rumah masing-masing, bukan di masjid. Wudu yang terbaik bukan kita dari rumah pergi ke masjid lalu berwudu di masjid, tapi wudu yang terbaik adalah kita wudu di rumah. Nanti batal wudu kita, baru kita berwudu di masjid. Begitu ketentuannya. Maka kita diwajibkan untuk isbagh. Apa itu isbagh? Isbagh itu adalah sempurna dalam berwudu, baik wajibnya maupun sunnahnya yang sudah kita baca sebelumnya. Berwudu dengan sempurna. Maka summastaqbilil qiblata, lalu kata Abu Hurairah, Rasulullah menyuruh kami menghadap kiblat. Maka menghadap kiblat bagian dari syarat sah salat. Dengan cara bukan mengagak-agak, tetapi mencari informasi di mana arah kiblat yang paling akurat. Ulama berbeda pendapat, apakah jihah atau ainul kiblah? Apakah arah agak-agaknya ke sana? Bukan. Ulama mengatakan kiblat itu adalah mana yang kita yakini disitulah arah pas dengan Ka'bah. Maka tidak boleh kiblat itu diagak-agak. Siapa saja membangun masjid
mesti menggunakan ilmu falak yang resmi, yang itu ada di pemerintah, di Kemenak. Panggil orang Kemenak, minta tolong tunjukkan mana arah kiblat, sudah ada ilmunya. Adapun aplikasi yang ada di handphone itu sifatnya membantu tapi tidak bisa dijadikan rujukan utama. Kecuali kita tersesat dalam hutan, tidak ada lagi petunjuk lain, maka kita menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Tapi selagi bisa mendapatkan kepastian dari orang langsung, maka wajib mendahulukan orang langsung di dalam menentukan arah kiblat. Jadi ainul kiblah, ainul kiblah artinya besar dugaan kita memang pas ini kiblat kita ini mengarah ke Ka'bah. Maka tidak boleh kita ketika orang bertanya mana kiblat, kita cuma kasih aba-aba saja, mereng kiri, sedangkan mereng kirinya dia tidak pasti seberapa mereng kirinya, itu tidak boleh. Maka ainul kiblah artinya besar dugaan kita inilah, maka wajib berijtihad di dalam menentukan arah kiblat atau mendapatkan informasi dari orang yang sudah tahu mana arah kiblat. Jika kita menentukan arah kiblat rumah kita mengikuti pola arah kiblat di masjid, maka perlu dipastikan dulu apakah kemiringan rumah kita sama atau tidak dengan masjid. Jangan-jangan kemiringan rumah kita berbeda dengan kemiringan bangunan yang ada di masjid. Kalau masjid lurus arah kiblatnya, rumah kita belum tentu lurus arah kiblatnya, jadi tidak boleh sembarangan. Jadi rumah kita lurus, masjid ini lurus bangunannya, bisa jadi rumah kita mereng bangunannya. Jadi jangan ikuti pola bangunan rumah, tapi betul-betul kalau orang sudah mengerti ilmu fisika, itu bisa ditarik garis lurus antara masjid dengan rumah. Di Google Map pun katanya itu bisa, tapi saya belum bisa ini kan. Nah, itu dia. Jadi ainul kiblah harus ditentukan dengan ainul kiblah. Ainul kiblah artinya adalah bahwa yang kita ikuti itu adalah meyakini bahwa yang kita arah kita itu adalah arah kiblat. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga yang kita baca subuh ini. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah adalah istri Nabi yang termuda, walaupun bukan yang terakhir, tetapi usianya paling muda. Nabi meninggal dunia umur Sayyidah Aisyah itu 18 tahun. Dia menikah dengan Nabi di umur 6 tahun. Baru serumah dengan Nabi di usia 9 tahun. Sayyidah Aisyah satu-satunya istri Nabi yang perawan, yang lainnya janda semua. 12 istri Nabi, satu yang perawan, yang 11 lagi itu janda. Sayyidah Aisyah hebat, pintar. Walaupun badannya kurus, orangnya pintar, cerdas. Dia, kalau kita melihat kuburan Nabi hari ini, itu adalah rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi mengajar di Raudhah, dia mendengarkan dari balik rumah, sehingga dia banyak mendengar hadis Nabi. Maka jika diurutkan 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, satu di antara yang paling banyak adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bercerita, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima, berarti syarat sah lain.
Tadi syarat sah yang pertama suci dari hadas dan najis. Syarat sah yang kedua menghadap kiblat. Syarat sah yang ketiga adalah la yakbalullaha, Allah tidak menerima, berarti tak sah solatnya. Siapa? Salata haidin, solat perempuan yang sudah mengalami haid, berarti sudah balik. Karena balik itu bagi perempuan ditentukan oleh haid. Jika sampai umur 15 dia belum haid, maka dia sudah balik meskipun haid belum keluar. Laki-laki ditentukan oleh mimpi sampai keluar spermanya. Jika dia tidak mengalami mimpi di umur 15, dia sudah balik. Maka perempuan dengan laki-laki itu, baik perempuan maupun laki-laki dalam solat wajib menutup aurat. Mana seberapa ukuran auratnya? Laki-laki aurat solat, ini aurat solat, bukan aurat di luar solat. Aurat solat bagi laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Dengkul lutut tidak masuk aurat. Di atas dengkul lutut itu sudah aurat. Dan pusar, lubang pusar bukan aurat, tapi di bawah lubang pusar itu adalah aurat. Batas aurat dalam solat, bukan di luar solat. Bukan berarti boleh kita seperti itu di luar solat, tidak boleh juga. Ini dalam solat. Bagi perempuan, auratnya dalam solat adalah wajah dan telapak tangan. Pergelangan tangan ke atas boleh terlihat di dalam solat, dan wajah juga boleh terlihat dalam solat. Bahkan makruh bagi perempuan yang menutup wajahnya di saat dia solat. Mazhab Hanafi punya tambahan penjelasan dalam masalah ini, di mana ulama-ulama mazhab Hanafi mengatakan boleh nampak kaki. Yang lain tidak membolehkan. Mazhab Hanafi membolehkan nampak kaki. Maka jangan heran kalau kita haji dan umrah, orang-orang India banyak solat perempuan kakinya terlihat, karena memang mereka bermazhab Hanafi. Itu berbeda itu. Nah, sedangkan kita dari dulu bermazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa kaki tidak boleh terlihat di saat solat. Jika terlihat, batallah solatnya. Nah, ini dalil bahwa tidak boleh terbuka aurat. Jika terbuka aurat, maka batallah solat, kecuali terbukanya itu terkejut dan bisa ditangani segera. Misal, ada orang lagi solat berhadapan dengan kipas angin, lalu di saat solat kipas angin berhembus deras, lalu terbukalah, nampaklah kakinya, tetapi segera mungkin bisa dia cepat-cepat dia tutupin, maka solatnya tidak batal. Itu masih boleh. Yang tidak boleh jika terbukanya lama dan dia tidak bisa untuk mengatasinya, maka itu batallah solatnya. Adapun orang tersingkam auratnya tapi segera bisa dia tangani, bisa dia perbaiki, tutup lagi auratnya tadi, maka solatnya masih sah. Nah, inilah kurang lebih 3 syarat sahnya solat. Satu tadi, solat tidak sah jika sebelumnya ada juga satu lagi, yaitu masuknya waktu. Yang kedua, tidak sah solat jika tidak suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, tidak menghadap kiblat. Yang keempat, tidak menutup aurat. Jadi bagi orang yang seperti ini, auratnya tak bisa ditutup. Mengapa? Dia kehilangan pakaian di tengah hutan, bajunya hanyut.
Dia misalkan berenang hanyut, takut lambat gerakan berenangnya, dicopotnya bajunya semua, telanjang bulat dia. Mendaratlah dia, baju belum ada, masuk waktu solat. Bagaimana? Tetap solat meskipun telanjang bulat. Tetapi solatnya itu wajib diulang lagi begitu dia mendapatkan penutup aurat. Sampai di rumah pakainya penutup aurat, lalu solatnya tadi itu diulang. Itulah tadi disebut dengan i'adah solat. Nah, itu dia. Hadis berikutnya, An Anas, diriwayatkan oleh Anas. Anas maksudnya adalah Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pindah dari kota Mekah ke Madinah, hijrah, sampai di kota Madinah banyak orang ngasih harta ke Rasulullah, ngasih uang, ngasih makanan, ngasih ini, ngasih itu. Lalu ada seorang ibu datang ke Rasulullah bawa anak laki-laki umur 10 tahun. Kata dia apa? Ya Rasulullah, saya tak punya harta, tapi saya punya anak laki-laki ini umur 10 tahun, namanya Anas. Kalau engkau mau ya Rasulullah, jadikan anak saya ini pembantu. Ini Rasulullah ditawarkan oleh seorang ibu agar anaknya jadi pembantu Rasulullah. Diterima oleh Rasulullah. Maka sejak itu Anas ini menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Anas bin Malik. Berapa lama dia menjadi pembantu Rasulullah? 10 tahun dia menjadi pembantu Rasulullah sampai Rasulullah meninggal dunia. Maka Anas bin Malik adalah orang yang paling mengerti bagaimana gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik juga satu dari 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kana Nabiyu, apa cerita Anas bin Malik? Kana Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza safara, apabila dia safar. Nabi selalu safar. Safar peperangan itu sering dilakukan oleh Nabi. Berkunjung sana, berkunjung sini, misi sana, misi sini. Jadi Nabi selalu safar. Yang dimaksud dengan safar adalah orang yang bepergian yang jarak tempuh pepergiannya itu sudah mencapai 80-an kilometer. Ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 87, ada yang mengatakan 91 kilometer. Artinya kalau sudah sampai 85 kilometer, jarak tempuh yang akan ditempuh sampai 80-an kilometer, barulah orang itu disebut dengan musafir. Kalau kita ke cuma Perawang, belum sampai 85 kilometer. Kalau kita cuma ke Kampar, belum sampai 85 kilometer. Kalau kita cuma ke, intinya batas jarak tempuh kita sampai segitu baru kita disebut musafir. Nah, orang yang musafir banyak mendapatkan keringanan dalam ibadah. Solatnya boleh dikosor, boleh dijamak. Nah, salah satu yang boleh dapat keringanan adalah iza safara, Nabi apabila musafir, fa arada an yatatawwa'a, Nabi kalau mau solat sunnah, dalam perjalanan mau solat sunnah, istakbala binaqatihi, dihadapkannya ontanya tadi. Nabi naik onta, arah kiblat, diikatnya, diarahkannya kiblat. Fakabbara, lalu dia solat. Nah,
Summa shalla, kemudian Nabi solat haitsu wajjaha rikabahu, kemanapun arah onta tadi. Gimana cara kita memahaminya? Wajib hukumnya menghadap kiblat dalam solat wajib. Solat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau tak menghadap kiblat atau berpaling dari kiblat, batal solat. Dadanya berpaling kiblat, batal solat. Batal solat. Tapi kalau wajahnya yang berpaling, tidak batal solat. Itu solat wajib 5 waktu. Adapun solat sunnah yang dikerjakan dalam kendaraan, ada 2 keringanan. 1, boleh solat di dalam kendaraan meskipun tidak berdiri. 1, solat sunnah ya, bukan solat wajib. 2, solat sunnah yang dikerjakan dalam kendaraan boleh tidak menghadap kiblat. Itu dia bedanya antara solat wajib dengan solat sunnah. Kalau solat wajib berubah arah kiblat, batal solat. Kita berpaling mandang tapi badan dada kita ikut. Jika dada sudah berubah arah kiblatnya, maka batallah solatnya. Kalau cuma wajah yang berpaling, dada masih arah kiblat, solat masih sah. Tapi solat sunnah yang dikerjakan di atas kendaraan, baik bapak solat sunnahnya di pesawat, baik bapak solat sunnahnya di bus, baik bapak solat sunnahnya di kapal, yang arah kiblatnya berubah-berubah, maka laksanakan saja, dan itu sah karena dia solat sunnah tidak wajib berdiri dan tidak pula wajib menghadap kiblat jika dikerjakan di dalam kendaraan. Adapun kita yang tadi salat sunnah tidak dalam kendaraan, tidak pula safar, maka tidak boleh. Kalau tidak menghadap kiblat maka tidak sah. Begitu dia. Tapi kalau duduk boleh. Salat sunnah boleh duduk, safar maupun tidak safar. Itu bedanya antara solat sunnah dengan solat wajib dari segi lanjut. Wa an Abi Amrin, diriwayatkan oleh Abu Amr Zaid bin Arqam Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia bercerita, kunna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu, kata mereka cerita, dulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di kota Mekah itu, yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Kami dalam solat itu, kata mereka, ngomong-ngomong, ngobrol dalam solat. Dulu mereka tidak tahu. Jadi waktu awal-awal solat, mereka lagi solat ngobrol. Ngobrol macam orang tidak ada, biasa saja, karena mereka belum tahu hukum. Hatta nazalat, lalu turunlah ayat wa qumu lillahi qanitin. Ada ayat dalam surah Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin. Turun ayat ini, maka sejak turun ayat ini, sahabat-sahabat Nabi dilarang ngobrol dalam solat. Jadi ini bertahap, hukum turun bertahap. Awal-awal dulu boleh ngobrol dalam solat. Lalu setelah surah Al-Baqarah ayat 238 ini turun, tak boleh lagi ngobrol dalam solat. Maksudnya apa? Batal solat
jika orang ngobrol dalam solat. Meskipun satu kata yang bermakna, meskipun beberapa huruf yang ada maknanya. Misalkan dia itu ada maknanya, bisa jadi ngusir ayam atau kucing, bermakna, batallah solat. Kalau ada kalam orang di situ, obrolan biasa di situ, batal solat. Kalau gerakan belum tentu batal solat. Ada orang mengucapkan assalamualaikum, lalu kita lambaikan tangan kita, solat tidak batal. Tapi kalau kita bilang waalaikumsalam, menjawab respon orang itu, batal solat kita. Nah, gitu dia. Jadi pastikan kita tidak memasukkan pembicaraan manusia di dalam solat. Meskipun dua huruf ha itu bermakna, maka batallah solat. Adapun doa-doa itu tidak jadi masalah, tapi dengan catatan berbahasa Arab, tidak berbahasa Indonesia. Ada orang berdoa ketika imam membaca ayat-ayat azab, lalu dia berdoa Allahumma inni a'udzubika, berdoa dia boleh, tapi tidak boleh berbahasa asing, harus berbahasa Arab. Kalau berbahasa asing dia berdoanya, maka batallah solatnya. Dalam keadaan apapun, dalam berdirinya, dalam sujudnya, dalam rukuknya, kalau ada orang berbahasa asing dalam solat, batal solat. Jadi kalau dia sujud, diperintahkan untuk memperbanyak doa, tapi doa dalam sujud itu wajib berbahasa Arab, tidak boleh berbahasa asing. Kalau berbahasa asing, batallah solatnya. Lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu lirrijali wa tasfiku lin-nisa'i fi shalah. Laki-laki bertasbih, perempuan bertepuk tangan. Ini adalah ketentuan dalam solat jika ada imam keliru dalam pekerjaan solat. Jika imam keliru dalam solat, maka makmum mengingatkan. Bagaimana teknis makmum mengingatkannya? Makmum mengingatkannya, tengok jenis kelaminnya, laki-laki atau makmum itu perempuan. Jika makmumnya laki-laki, maka dia mengingatkan subhanallah. Maka imam langsung mencari apa kesalahannya. Perempuan, jika ada imam melakukan kesalahan, tidak boleh mengeluarkan suara. Dia tidak boleh mengeluarkan suara mulut. Dia harus cari kode lain. Kode lainnya apa? Bisa dengan menepuk tangannya. Nah, yang bersuara bisa juga. Jangan pakai suara. Suara perempuan tidak boleh diobral depan laki-laki, dalam solat pun. Mahal suara perempuan. Dalam Islam suara perempuan sangat mahal. Maka dia pakai kode tersendiri. Kodenya bisa jadi menepuk dan segala macam. Ini bedanya kalau makmumnya laki-laki atau makmumnya perempuan. Kalau makmumnya laki-laki, dia ingatkan subhanallah. Kalau makmumnya perempuan, dia ingatkan dengan cara menepuk tangan. Ini bedanya. Nah.
Wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan pula oleh Abu Qatadah, kita masih ada waktu 10 menit lagi untuk bisa solat syuruk. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, salat, Nabi salat wa huwa hamilu Umamah binta Zainab, Nabi punya anak namanya Zainab. Anak Zainab ini punya anak namanya Umamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, digendongnya cucunya ini. Digendongnya cucunya. Bolehkah menggendong cucu dalam salat? Menggendong anak boleh, tidak ada masalah. Tapi anak itu suci, jangan ada bernajis. Kalau anak bernajis, misalkan bajunya kena najis, pipisnya berserak-serak di celana segala macam, maka tak sah solat kita menggendongnya. Karena segala sesuatu yang bergerak, dengan bergeraknya kita wajib suci. Jaket saya ini wajib suci, karena kalau saya bergerak dia pun bergerak. Peci saya wajib suci. Kalau saya pakai selendang wajib suci pula, karena bergerak saya dia pun bergerak juga. Kalau saya solat pakai mikrofonnya wajib suci. Apa saja yang melekat ke badan saya, yang itu saya pakai dalam solat. Bergerak saya dia pun ikut bergerak, wajib suci. Nah, anak kita gendong lagi solat karena dia nangis, gerak kita dia pun bergerak, rukuk kita dia ikut rukuk, bertidal kita dia pun ikut naik, sujud kita dia pun ikut sujud, maka dia wajib suci. Nah, tapi bolehkah seperti itu? Boleh, tidak masalah. Solat menggendong anak itu termasuk ada gerakan yang kita pakai itu gerakan yang diperlukan, tidak masalah. Faiza sajada wada'aha, Nabi kalau sujud, anak tadi diangkatnya, diletakkannya pelan-pelan, dia pun sujud. Wa iza qama hamalaha, nanti Nabi kalau mau berdiri dia ambilnya lagi anak itu, digendongnya lagi. Nah, begitu teknisnya. Kalau rukuk kan tak apa-apa dipegang, Sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud kan tak mungkin anak ini, maka ketika sujud pelan-pelan kita letakkan anak itu pelan-pelan, sujud kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mau naik rakaat berikutnya, ambil anak itu pelan-pelan lagi, gendong lagi dia. Kalau diperlukan, misalkan ini anak nangis sejadi-jadinya, hilang khusyuk solat kita, maka kita gendong dia. Tapi kalau anak itu diam, santai, tak ada masalah, diletakkan pun dia ketawa-ketawa, maka enggak perlu kita gendong-gendong dia. Supaya apa? Salat kita bisa khusyuk. Karena menggendong anak itu mengurangi kekhusyukan dalam salat. Anak bergelinjang-gelinjang, nangis-nangis dan lain-lain, itu mengurangi kekhusyukan kita dalam salat. Nah, kita cukupkan sampai di situ ceramah kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita sampaikan. Bagi yang ingin menunggu salat syuruk, bisa menunggu sekitar 5 menit lagi. Yang mau berwuduk boleh berwuduk dulu. Setelah itu nanti ada sarapan pagi di belakang. Saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.